Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, upacara peringatan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Pati, Jawa Tengah tidak dihadiri Bupati Pati Sudewo. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taci Yasin Maimun bertindak sebagai inspektur upacara. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taci Yasin Maimun bertindak sebagai inspektur upacara. Wakil Gubernur Taci Yasin mengaku diperintah Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi untuk memimpin upacara HUT RI di Pati karena Bupati Pati Sudewo sedang sakit. Taci Yasin juga menyatakan kehadirannya di Pati demi memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik pasca demo warga menuntut Bupati Pati mundur pada Rabu pekan lalu. Sudah menghubungi gubernur bahwa beliau tidak bisa ikut dalam upacara 17 Agustus karena beliau sedang tidak baik, lagi sakit sehingga perlu istirahat dan menugaskan saya untuk menjadi irup di Kabupaten Pati. Dirawat di rumah sakit, Pak? Info yang saya terima beliau sakit. Itu yang disampaikan kepada saya dari Pak Gubernur. Sementara itu, Saudara, Komnas HAM datang ke Kabupaten Pati untuk mendalami penyebab demo di depan kantor Bupati Pati Sudewo yang berakhir ricuh dan mengakibatkan korban luka dari polisi dan juga massa. Koordinator Subkomisi Penegakan HAM dan Komisioner Mediasi Komnas HAM Pramono Ubaid Tantowi bilang, Komnas HAM melakukan klarifikasi kepada Polres Kota Pati terkait dengan langkah-langkah pengamanan yang dilakukan oleh aparat keamanan atas aksi unjuk rasa. Komnas HAM juga sudah menerima laporan dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Pramono Ubaid bilang Komnas HAM harus mendengar dari kedua pihak, yakni dari pendemo dan juga polisi, sehingga berimbang. Kita coba mendapatkan informasi berapa kekuatan yang dikerahkan, ya, satuan apa saja yang dikerahkan, lalu kemudian apakah prosedurnya dijalankan dengan benar atau tidak, apakah ada tindakan-tindakan kekerasan yang berlebihan seperti penyiksaan misalnya yang dilakukan itu ada atau tidak. Nah, itu yang kita klarifikasi ke tadi para pejabat utama di Polresta Pati semua hadir lengkap. DPRD Pati maraton membahas hak angket terhadap Bupati Sudewo. DPRD yang mendapat masukan dari masyarakat soal kekecewaan terhadap sikap Bupati Sudewo telah mengantongi 12 poin yang akan diusulkan untuk dibawa ke dalam pansus hak angket. Salah satu yang disorot diantaranya soal pemecatan 200-an karyawan RSUD Suwondo Pati. Salah satunya terkait dengan pengangkatan direktur, yang kedua terkait dengan pemberhentian karyawan yang hampir 220 karyawan Rumah Sakit Suwondo. Terus terkait dengan pajak, biarpun itu dicabut, kami juga akan mendalami ke dalam terkait dengan pajak. Apa yang mendasari Pak Bupati bisa menaikkan seperti itu. Selain proses tata negara yang kini bergulir di DPRD, menyikapi reaksi masyarakat Pati atas kepemimpinan Bupati Sudewo, Partai Gerindra juga sudah memberi teguran keras. Gerindra berkomitmen mengawal proses yang menimpa Bupati Sudewo. Beliau sudah diberi teguran yang keras, ya. Bapak Presiden juga sudah memberi perhatian. Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra juga sudah memberikan teguran, dan kami akan terus mengawal dan memperbaiki. Tim Pansus Hak Angket memiliki waktu 60 hari untuk mengelola aspirasi warga Pati yang ingin Bupati Sudewo lengser dari jabatannya. Namun, Bupati juga harus tetap bekerja, jangan sampai pelayanan publik terganggu akibat proses yang tengah bergulir di DPRD. Tim Liputan Kompas TV. Kita pantau bagaimana situasi terkini di Pati, Jawa Tengah. Kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Ihwan Miftahuddin di sana. Selamat pagi, Ihwan. Ihwan, apakah sudah diketahui keberadaan Bupati Pati Sudewo yang kabarnya ini sedang sakit? Apakah memang dirawat di rumah sakit atau bagaimana saat ini kondisinya? Ya, selamat pagi Adi dan saudara. Memang pasca di demo oleh warganya pada Rabu pekan lalu
dan Bupati menolak untuk mengundurkan diri. Ini keberadaan Bupati Pati hingga ini belum diketahui keberadaannya. Jadi Bupati tidak nampak pasca didemo oleh warga Rabu Kamalu itu. Sebetulnya ada sebuah rangkaian upacara kenegaraan, yaitu pada hari Jumat kemarin itu ada mendengarkan pidato Presiden di rapat paripurna. Ini juga Bupati sudah mulai tidak kelihatan. Dan puncaknya pada hari kemarin, waktu perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80, ini Bupati Sudewo ini tidak nampak memimpin upacara. Dan untuk inspektur upacara ini ditugaskan oleh Gubernur Jawa Tengah, yaitu Wakil Gubernur Satsi Yassin Maimun, untuk memimpin upacara Kabupaten Pati. Nah, dimintai keterangan terkait keberadaan Bupati, Satsi Yassin menyampaikan bahwa beliau mendapat informasi dari Pak Gubernur bahwa Bupati Pati sedang izin sakit. Nah, untuk sakitnya ini sakit apa, kemudian keberadaannya dirawat di mana, sampai hari ini kami belum mendapatkan konfirmasi pasti. Karena ketika kami tanyakan pada Gus Yassin sendiri itu bahwa sakitnya apa, ini Gus Yassin juga tahunya hanya sakit dan dirawat di mana, ini belum tahu kepastiannya. Namun sehari-hari biasanya ini memang Bupati adalah mengantor di Kabupaten Pati atau di pendopo Kabupaten Pati. Dan sejak hari Rabu kemarin, pekan lalu, itu memang keberadaan Sudewo ini tidak nampak di pendopo Kabupaten Pati. Nah, selain itu, Gus Yassin juga menyampaikan bahwa dengan adanya proses yang bergulir atau upaya untuk memeriksa Bupati ini, diharapkan pemerintah Kabupaten Pati ini tetap berjalan sehingga menunjuk Wakil Bupati Pati untuk sementara waktu mengambil alih tugas-tugas Bupati. Mengingat pelayanan pada masyarakat ini harus tetap berjalan seperti biasa. Oke, jadi usai didemo warga, Bupati Pati ini dikabarkan menghilang dan juga informasinya juga dikabarkan sakit. Nah, Ihwan, bagaimana dengan perkembangan jalannya hak angket di sana? Apakah sudah diketahui informasi lebih jelasnya? Kapan sebenarnya Bupati Pati ini Sudewo ini bisa dipanggil oleh DPRD? Ya, untuk terkait pansus hak angket yang beberapa hari lalu sudah mulai berjalan dan akan dimulai esok hari, yaitu tanggal 19 Agustus, ini rencananya untuk agenda besok ini pansus akan memanggil dari DPKAD yang di situ adalah dimintai keterangan terkait kebijakan menaikkan pajak PBB P2 hingga 250%. Meskipun sudah dibatalkan, ini pansus juga akan meminta keterangan dasar apa yang digunakan oleh Bupati untuk menaikkan pajak tersebut. Jadi ini ditujukan untuk mencari bukti-bukti atau mencari hal-hal apa yang kiranya dilanggar oleh Bupati. Nah, terkait pemanggilan Bupati sendiri, Ketua Pansus menyampaikan bahwa nanti kita tunggu prosesnya. Ya, jadi Pansus ini baru mengumpulkan bukti-bukti dahulu. Nah, setelah nanti memang sudah terkumpul semua, baru akan dikonfirmasi langsung kepada Bupati. Sehingga untuk pemanggilan Bupati ini sendiri juga belum diketahui kapan. Namun Pansus ini mempunyai waktu 60 hari ke depan untuk menyelesaikan atau untuk merumuskan kira-kira ada unsur pelanggaran apa yang dilakukan oleh Bupati Pati sehingga bisa dimajukan. Seperti itu, Adi. Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV, Ihwan Miftahudin melaporkan langsung dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali.